di tempat kuliah, di tempat kerja, di mana aja Allah mengawasi kita. Maka harus ada rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah SWT. Takut kepada siksa Allah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, harus selalu menjaga keikhlasan, kejujuran, dan selalu bertaubat kepada Allah. Harus selalu menjaga keikhlasan, kejujuran, dan selalu bertaubat kepada Allah. Ya, seorang talibul ilmu harus ikhlas karena Allah. Kemudian harus jujur, tidak boleh bohong, dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka kita bertaubat. Hatta seandainya kita menganggap kita nggak berbuat dosa, menurut kita tetap aja yang namanya manusia pernah berbuat salah, berbuat dosa. Nggak mungkin dia bebas dari kesalahan. Makanya Nabi menyebutkan kullu bani Adam khata' wa khair khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Yang terbaik yang taubat kepada Allah. Yang terbaik itu yang selalu taubat kepada Allah. Dan Nabi dalam sehari taubatnya berapa kali? 100 kali. Nabi minta ampun kepada Allah dan taubat kepada Allah 100 kali setiap hari. Nabi ma'sum, terpelihara daripada dosa, dan Nabi dijamin masuk surga yang paling tinggi. Tapi tetap setiap hari Nabi istighfar, minta ampun kepada Allah, dan Nabi bertaubat. Apalagi kita ini banyak salah, banyak dosa. Makanya itu harus selalu ikhlas karena Allah dalam kita beramal, dan jujur serta taubat kepada Allah. Kemudian yang ke-9, bersikap qanaah dan zuhud. Qanaah dan zuhud. Apa yang dimaksud dengan qanaah? Qanaah itu merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Qanaah itu merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Itu qanaah. Kalau zuhud artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Atau dengan istilah lain, zuhud itu tidak melakukan perbuatan yang haram dan menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa kepada yang haram. Itu zuhud namanya. Kita bahas satu persatu tentang qanaah dan zuhud. Ini nanti ada, sebenarnya pembahasan tentang zuhud ini panjang. Nanti kita bahas sedikit yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus nanti. Qanaah itu merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Itu qanaah. Dan orang yang qanaah adalah orang yang sukses, orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya puas dengan karunia-Nya. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi kata Nabi, telah berbahagia dan telah beruntung siapa? Orang Islam. Kemudian dia diberikan rezeki cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan. Sebab ada orang yang hatinya tidak pernah puas. Dikasih gaji berapa aja nggak pernah puas. Tapi ada orang yang sedikit dikasih gaji, dia dapat rezeki sedikit, dagang dia untungnya sedikit, puas dia. Ini bahagia, orang yang bahagia, kata Nabi. Aflah, bahagia. Itu qanaah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Bahkan dalam satu riwayat, barang siapa yang dia punya makanan hari itu dan dia merasa qanaah cukup, maka seolah dunia ini milik dia. Dan hasan riwayatnya, dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi kalau orang yang dia merasa cukup dengan apa yang ada, dia merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan, maka seolah dunia ini milik dia. Tapi kalau dia tidak puas, maka dia selamanya juga nggak akan merasa puas. Sebab manusia ini punya sifat dan punya tabiat, itu tamak kepada harta.
Yang melakukan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Manusia punya tabiat, punya sifat rakus dan tamak kepada harta. Bal tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah dalam surah Al-Fajr. Bal tuhibbunal mala hubban jamma, bahkan kalian cinta kepada harta dengan sangat-sangat cintanya kepada harta itu, rakus kepada harta. Bal tuhibbunal mala hubban jamma, dalam surah Al-Fajr. Antum lihat di ayat berapa dalam surah Al-Fajr? Coba antum lihat ayat dalam surah Al-Fajr ayat berapa? Coba lihat terjemahannya juga. Bahkan kalian sangat cinta, sangat tamak kepada harta. Iya, coba dibacakan ayatnya dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Iya, Allah menyebutkan demikian. Wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kemudian juga dalam surah Al-Ghasyiyah, dalam surah Sabbihis, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan akhirat yang lebih kekal dan lebih abadi, lebih baik, kata Allah. Dan berapa ayat lagi yang menyebutkan manusia ini cinta pada harta. Coba lihat lagi dalam surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Innal insana bil wa inna bil khair la syadid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Al khair di situ itu al-mal, itu harta. Dalam surah Al-Adiyat. Ketemu ayatnya dalam surah Al-Adiyat. Iya. Coba baca. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Itu. Wa innahu li hubbil khair la syadid, kata Allah. La syadid. Manusia ini sangat cinta kepada harta. Makanya kita disuruh oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad SAW untuk qanaah. Qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup. Qanaah itu dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Itu qanaah. Jadi harus kita merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Karunia Allah sangat luas, tapi kita merasa puas dengan apa yang ada. Tapi kalau tidak qanaah, ya seperti yang kita lihat, nggak pernah puas, terus menuntut dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan tidak pernah bersyukur. Maka Nabi ketika berbicara masalah harta keduniaan, Nabi suruh melihat kepada yang atas atau yang bawah? Ke bawah. Kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, lihatlah kepada orang yang di bawah kamu dalam masalah keduniaan, dalam masalah harta, kedudukan, jabatan segala macam. Lihat kepada yang bawah. Yang bawah, orang-orang yang enggak punya, orang yang fakir, yang miskin, yang gajinya kecil. Kamu lihat. Jangan lihat kepada yang atas. Jangan lihat kepada yang atas, jangan lihat kepada orang kaya, orang yang punya fasilitas kedudukan, jabatan. Jangan lihat kepada yang atas. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena dengan kamu melihat kepada yang bawah, kamu akan kalau kamu lihat kepada yang atas, kamu akan meremehkan nikmat Allah. Kalau kamu melihat yang atas, kamu akan meremehkan nikmat Allah. Tapi kalau melihat yang di bawah, kamu akan bersyukur. Alhamdulillah saya masih dapat rezeki. Alhamdulillah saya masih dapat gaji. Alhamdulillah saya masih dapat hasil keuntungan. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Bersyukur. Tapi kalau kita melihat yang atas, nggak pernah bersyukur kepada Allah. Jadi kata Nabi, lihat kepada yang bawah supaya kamu tidak menganggap remeh nikmat Allah atas kamu. Jadi qanaah, puas dengan apa yang ada. Kemudian zuhud. Zuhud artinya kita merasa takut jatuh ke dalam yang haram. Kita harus perhatikan, zuhud itu bukan berarti mengharamkan sesuatu yang halal, bukan. Zuhud itu bukan berarti dia tidak mencari nafkah. Jadi ada kesalahpahaman di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka memahami zuhud itu dengan meninggalkan dunia, tidak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau dagang, bahkan juga nggak mau
dia nggak mau mencari nafkah, nggak mau menuntut ilmu, itu pemahaman yang salah. Zuhud. Yang ini diartikan oleh orang-orang apa? Tarekat, Sufiyah. Dan itu yang dimuat oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sampai kata Imam Ghazali,